Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur pada sore hari ini kita sudah diizinkan Tuhan kembali untuk boleh mengadakan ibadah yang sangat spesial, untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Dia naik bukan berarti dia kalah, tapi justru dia menang, kemenangannya pun akan menjadi bagian kita. Karena itu mari kita akan beribadah bersama-sama untuk memperingati kembali hari kenaikan Isa Al-Masih ke surga untuk menjadikan tempat buat orang yang percaya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Pertolongan kami datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, oleh karena kasih setianya. Turunlah kiranya saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian selama kita boleh beribadah kepada Tuhan bahkan sampai Maranatha. Sore ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita akan menyembah Dia dengan hati yang penuh dengan kekudusan. Kita mau katakan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau ada di dalam kehidupanku dan menuntunku di dalam hari-hari yang sementara aku jalani pada saat ini. Aku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku.
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia, kita sembah Allah yang senantiasa ada bagi kita, Allah yang naik di dalam surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tema khotbah saat ini adalah kenaikan yang membawa manfaat. Mungkin ada banyak dari kita bertanya-tanya, untuk apa ya Tuhan Yesus itu naik ke surga? Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah manfaat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua? Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Tuhan Yesus sudah membawa kita keluar dari lumpur dosa. Ibaratnya manusia yang terjebak ya, di dalam lumpur dosa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menarik orang berdosa itu ya, untuk dibawa kepada Allah Bapa. Tetapi Tuhan Yesus bukan saja menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi Dia juga bisa memberikan jaminan yang pasti. Tuhan Yesus selain menyelamatkan kita dari dosa, Dia juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi Yesus naik ke surga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan.
Dan kalau kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, kita berada di tempat yang sudah disediakan, maka tidak ada lagi air mata kesedihan. Tidak ada lagi penderitaan, kekerasan, kejahatan, sakit hati. Tetapi kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Dan semua itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat itu. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Kalau agama lain hanya bisa mengajarkan suatu jalan yang harus tempuh untuk bisa ke surga, tetapi Yesus Kristus datang sendiri sebagai juru selamat, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat itu bagi kita. Tetapi anehnya banyak orang yang menolak. Banyak orang memilih untuk mengerjakan sendiri keselamatannya. Bahkan kadang mereka mengorbankan nyawanya supaya mereka bisa ke surga. Tetapi pada saat ini kita tahu bersama bahwa kita punya jaminan kekal, bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat itu bagi kita. Inilah yang harus kita pahami bersama. Sebagai orang Kristen, kita harus bersungguh-sungguh ikut dengan Tuhan Yesus, karena Dia sudah menyediakan tempat itu untuk kita. Dan pada saat ini, kalau saudara belum mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, saya mau katakan, inilah saatnya saudara untuk menentukan pilihan saudara. Apakah saudara mau hidup dengan cara saudara sendiri, atau mau hidup di dalam kebenaran Tuhan? Dan kalau saudara memilih untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menyelamatkan kita dan Dia menyediakan tempat kita di surga. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Adalah Tuhan Yesus di surga menjadi perantara kita. Artinya menjadi pendoa syafaat bagi kita semua. Kita bisa baca dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi, meskipun orang percaya mempunyai jaminan ke surga, tetapi orang percaya masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Karena itu, kita harus berdoa kepada Allah agar Allah bisa meluputkan kita dari semua cobaan dan masalah dalam kehidupan ini. Tetapi ternyata ketika kita berdoa, ada perantara, yaitu Tuhan Yesus di surga. Dia mendengar doa kita dan Dia menyampaikan keluhan itu kepada Allah Bapa. Jadi apapun pergumulan kita, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menjadi perantara, sehingga doa-doa kita pasti akan didengar. Apapun masalah saudara, apapun masalah penderitaan yang saudara alami, yang saudara gumulkan, yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Mungkin saat ini saudara bergumul untuk keluarga yang belum diselamatkan. Mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak saudara belum mengenal Tuhan. Yakinlah bahwa dengan doa itu, maka pintu surga akan terguncang. Dan Tuhan sendiri akan menyampaikan kepada Allah Bapa semua isi hati kita. Atau mungkin kita bergumul untuk sakit penyakit, atau kita bergumul untuk kondisi ekonomi. Saat ini dunia sedang dialami oleh krisis luar biasa akibat virus corona, dan mungkin kita terkena imbas itu. Tapi percayalah, saat kita berdoa, pasti Tuhan akan mendengar doa itu. Nah, Tuhan Yesus menjadi pengantara kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Doa kita pasti akan didengar oleh Allah Bapa. Kemudian yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Adalah supaya Roh Kudus bisa dicurahkan kepada umat manusia. Kita bisa melihat dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau
aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus bisa turun untuk menjadi penghibur atau penolong bagi orang percaya. Dan Roh Kudus ini akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Bahkan Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang 13. Jadi, jangan khawatir. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau memberitakan Injil, ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Ada banyak orang yang mau menyakiti kita. Mungkin ada kuasa gelap nggak suka kepada kita dan dia menyerang kita. Karena Roh Kudus adalah pelindung kita. Dia sudah dikirimkan oleh Allah Bapa untuk menolong kita. Dan itu semua terjadi ketika Yesus naik ke surga. Eranya sudah berganti. Yaitu pada masa gereja ini, di mana Roh Kudus tercurah secara luar biasa. Dan bukan saja sebagai penolong, tapi Roh Kudus juga akan memberikan kuasa kepada orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita sebagai saksi-saksi Tuhan bukan cuma ditolong, bukan cuma dihibur oleh Roh Kudus, tapi kita juga diberikan kuasa melalui kuasa Roh Kudus itu. Dan jangan lupa, Roh Kudus itu bukan hanya menaungi kita, di depan kita, di samping kita, tapi Roh Kudus itu bahkan ada di dalam kita. Ketika Saulus waktu itu, sebelum jadi Rasul Paulus, dia menganiaya orang Kristen. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjanjian kedamsik. Saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus waktu itu tidak pernah bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika orang percaya dianiaya, Roh Kudus itu juga merasakan bagaimana rasanya dianiaya. Karena apa? Roh Kudus itu manunggal dengan kita, ada di dalam kita. Saat kita percaya, Roh Kudus itu ada dalam hati orang percaya. Dan Roh Kudus itu memberikan kuasa yang luar biasa. Roh Kudus itu memberikan kuasa sebagai saksi Kristus. Jadi kita nggak perlu takut pada kuasa kegelapan. Kita nggak perlu takut pada orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Kita harus percaya dan mengerti bahwa kita adalah saksi-saksinya. Diminta untuk menginjil, untuk melipat gandakan anggota di kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kita juga harus tahu bahwa kita tidak sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang menjadi pelindung, penghibur, penolong, dan juga memberikan kuasa bagi kita untuk bisa melayani Tuhan. Dan semua itu bisa terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun bagi kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita bisa melihat 3 manfaat dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yaitu yang pertama, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga supaya dia bisa menjadi perantara dari doa-doa kita. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang memberikan kuasa kepada kita bisa turun dan menjadi bagian dalam hidup dan pelayanan kita. Dan kiranya firman ini menguatkan kita untuk tetap teguh, tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita akan kembali berdiri bersama-sama. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau.
Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mari kita akan pulang bersama-sama. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita pulang mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin.